Kolose 1 ayat 9 sampai 14 ini ditempatkan tim teologi HKBP tepatnya pada Minggu Rogate. Minggu Rogate adalah salah satu minggu masa-masa Paskah setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, ada sekitar 5 atau 6 minggu yang kita jalani sebelum dia naik ke sorga. Yang mau ditekankan di sini dalam Minggu Rogate artinya yang pertama, doa adalah senjata orang Kristen. Yang pertama, doa adalah senjata orang Kristen karena doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali lagi dalam podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dalam program podcast Evangelium. Dan hari ini kita bersama dengan seorang Bapak Pendeta yang sudah lama di Kota Batam. Jadi ini mungkin bukan pertama lagi beliau tampil di kanal YouTube kita atau di setiap postingan di sosial media Distrik 20 Kepulauan Riau. Iya, langsung saja inilah dia Amang Pendeta Manurung. Halo Amang, apa kabar? Halo juga Ibu Pendeta. Jadi Amang, mungkin Amang bolehlah terlebih dahulu mengenalkan perkenalan diri sebelum kita mulai podcast kita. Oke Amang, silakan. Terima kasih Ibu Pendeta. Saya Pendeta John SB Manurung melayani di HKBP Jaitun Resort Batam. Demikian Bu Pendeta. Iya, istri Amang. Oh, istri di rumah Boru Simanjuntak. Oh, Boru Simanjuntak. Iya. Kalau anak-anak sekarang? Anak-anak 4, 3 putri, 1 putra. Oh iya, berarti oke Amang ya, mantap. Iya. Udah lama juga saya dengar di Jaitun Kabil ya Amang ya. Cukup lumayan juga Bu Pendeta. Iya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Amang ini juga sudah lama di Kota Batam, sepertinya bincang-bincang kita akan lebih enak ini ke depannya. Oke, kita akan mulai podcast Evangelium kita pada saat ini. Kita mulai dengan doa, saya akan memimpin Amang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, mengiring setiap pelayanan kami sehari-hari. Hari ini, saat ini Tuhan, kami akan kembali pada program podcast Evangelium kami bersama dengan Amang Pendeta Manurung. Engkaulah kiranya yang memberikan kebijaksanaan bagi kami, agar setiap diskusi dalam podcast ini yang kami diskusikan itu menjadi bekal bagi Amang Inang, jemaat kami, jemaat-Mu Tuhan yang akan menonton kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau dan biarlah kiranya Engkau yang membimbing podcast ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 sebagai khotbah Evangelium di Minggu tanggal 10 Mei di Minggu Rogate. Kami akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Ya, kami untuk Amang Pendeta Manurung, kira-kira Amang melalui teks atau surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang teks ini, mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, dan apa yang ingin disampaikan teks ini kepada jemaat kita Bapak Ibu Saudara-saudari dan akan menjadi bekal
mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilahkan Abang. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Saya mencoba menggali sedikit mengenai khotbah tanggal 10 Mei 2026, tepatnya pada Minggu Rogate. Minggu Rogate yang artinya berdoa, kan begitu. Ya, yang melatar belakangi mengapa Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah jemaat Kolose masih jemaat yang muda. Muda dalam pengertian belum beberapa tahun. Rentang waktu dari mulai kebangkitan Yesus sampai kepada Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Kolose sekitar tahun 60 ke tahun 62. Jadi kalau kita mundur ke belakang, Tuhan Yesus bangkit kita boleh katakan tahun 33 ke tahun 62 atau 60, berarti sekitar 27 tahun atau 29 tahun setelah Yesus bangkit, baru Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Kolose. Itu artinya dari segi usia, masa kekristenan mereka masih sangat muda. Jadi mereka sangat mudah diombang-ambingkan oleh berbagai isu, ajaran-ajaran palsu. Karena pada zamannya di abad pertama begitu banyak pengajaran-pengajaran atau guru-guru palsu yang mencoba mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul Paulus. Lalu untuk membenahi mereka, membekali mereka, Paulus merasa bertanggung jawab. Walaupun tanda kutip bukan Paulus sendiri yang mendirikan jemaat Kolose, yakni melalui Epapras. Namun di balik itu semua, Rasul Paulus yang membekali Epapras supaya Epapras mengajarkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan misi penginjilan dan makna dari kebangkitan Yesus. Adapun pengajaran-pengajaran palsu pada waktu itu mengajarkan yang pertama, mereka menganggap bahwa keselamatan itu adalah pengetahuan yang sangat rahasia mengenai Yesus. Lalu mereka mendalilkan bahwa yang bisa selamat itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki kerohanian tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melatar belakangi juga pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengisukan dan menyebarkan berita bahwa keselamatan itu didapatkan hanya karena kalau mereka mau disunatkan dan melakukan hukum Taurat. Jadi keselamatan itu karena sunat dan hukum Taurat dan memantangi beberapa makanan, kan begitu. Lalu kalau mereka tekun melaksanakan hukum Taurat, taat dan setia, mereka beroleh keselamatan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus merasa bahwa ajaran-ajaran yang mereka sebarkan itu melenceng dari hakikat firman Tuhan pada waktu itu. Melenceng karena apa? Karena keselamatan itu murni anugerah dan pemberian Tuhan semata, bukan karena tanda kutip berbuat baik lalu mereka berusaha berikhtiar untuk mengimani melakukan hukum Taurat. Bukan itu semata-mata, tapi harus mereka tahu mereka selamat hanya karena anugerah dari Tuhan, dan anugerah itu pemberian darah Kristus semata, bukan karena kekuatan kita, begitu Ibu Pendeta. Ya.
Ya, memang luar biasa ya Mang ya, dari sejarahnya tadi Amang sudah memberitahu kepada jemaat kita. Terlebih lagi dengan posisi jemaat yang masih muda, Iya, begitu. yang masih gampang Ombang-ambingkan. diombang-ambing oleh Betul. ajaran-ajaran yang termasuk tadi Amang katakan ajaran palsu tentang ada pemahaman keselamatan itu bersifat rahasia, selamat karena dengan latar belakang tertentu, hukum Iya. Taurat, sunat dan juga makanan dan juga minuman. Nah, kalau memang demikian Amang, kalau kita kaitkan ke Minggu Rogate, terlebih kalau saya lihat tadi di ayat yang ke-9, Betul. Paulus langsung katakan, sejak kami mendengarnya kami tidak henti-hentinya berdoa. Apakah melalui doa ini itu berpengaruh kepada iman jemaat yang bertumbuh ketika itu, dan supaya apakah persoalan jemaat Kolose ini bisa menjadi penerapan dalam kehidupan jemaat yang ada pada saat ini, yang juga masih banyak terombang-ambing karena keadaan. Itu bagaimana Mang hubungannya? Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi Nats ini, Kolose 1 ayat 9 sampai 14 ini ditempatkan tim teologi HKBP tepatnya pada Minggu Rogate. Minggu Rogate adalah salah satu minggu masa-masa Paskah setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, ada sekitar 5 atau 6 minggu yang kita jalani sebelum dia naik ke sorga. Yang mau ditekankan di sini dalam Minggu Rogate artinya yang pertama, doa adalah senjata orang Kristen. Yang pertama, doa adalah senjata orang Kristen karena doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa di ayat 9 dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tentunya Rasul Paulus membuat doa itu menjadi landasan hidupnya orang Kolose. Karena dengan kekuatan doa, maka ada kuasa di sana. Rasul Paulus tidak henti-hentinya mendoakan mereka, mendoakan iman mereka yang terombang-ambing, mendoakan supaya mereka boleh mampu menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang sedang beredar pada waktu itu. Lalu doa juga merupakan bentuk nafas orang Kristen. Ya, kita tahu Martin Luther sendiri, Bapak Reformator, mengajarkan doa adalah bentuk napas orang Kristen. Ketika kita berhenti berdoa, berarti kita berhenti bernapas. Ketika kita berhenti berdoa, berarti urat nadi kita berhenti. Dengan sendirinya, ketika kita berhenti bernapas, berhenti berdoa, maka tanda kutip kita mati secara rohani. Jadi itu makanya Rasul Paulus mensyafaatkan mereka supaya mereka beroleh kekuatan, tentunya kekuatan yang tanda kutip kekuatan rohani, mampu menghadapi ajaran-ajaran yang beredar pada waktu itu. Demikian Bu Pendeta. Iya, jadi kalau ada beberapa hal saya catat di sini Amang. Yang pertama tadi, doa menjadi landasan hidup orang Kolose untuk melawan setiap ajaran sesat. Betul, Ibu Pendeta. Dan itu saya rasa relate ya Amang ya, sangat relate ya dengan kehidupan zaman sekarang di kita untuk masyarakat atau jemaat-jemaat kita, bahkan kita sendiri juga. Nah, kemudian tadi yang kedua saya catat juga, Amang katakan bahwasanya doa itu adalah nafas orang Kristen. Berhenti berdoa berarti berhenti bernafas. Nah, Bapak Ibu, itu memang satu hal yang luar biasa yang kita dapat hari ini dari podcast ini. Kalimat berhenti berdoa berarti berhenti bernafas. Berhenti berdoa itu juga menandakan nadi kita berhenti bekerja seperti biasanya. Jadi Amang, ini terakhir. Di ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Untuk penutupnya ini Amang, terkait pengampunan dosa, kaitannya dengan Minggu Rogate, itu kira-kira bagaimana Amang? Terima kasih melalui Pendeta. Teks ini. Iya. Jadi tadi saya katakan tidak henti-hentinya Rasul Paulus mendoakan jemaat Kolose. Yang berikutnya yang mau saya tekankan, supaya mereka beroleh hikmat. Dengan doa mereka beroleh hikmat, mereka mampu membedakan yang baik dengan yang tidak baik.
Mereka mampu membedakan yang perlu dilakukan dengan yang tidak perlu dilakukan. Jadi ada hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu berasal dari Allah, pemberian Allah semata. Lalu keterkaitannya dengan ayat 14 secara relasi hubungannya, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. dosa. Tentunya ketika umat Tuhan memperoleh hikmat, umat Tuhan mengimani sekaligus mengamini doa. Ketika umat Tuhan mengamini firman Tuhan, lalu itu dia hidupkan di tengah-tengah kehidupannya, lalu dia bertindak, bertingkah laku, berbuat setia dan taat kepada Tuhan, dengan otomatis mereka menerima pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa itu semata-mata Tuhanlah yang memberikan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya. Oleh sebab itu, Ibu Pendeta, saya sering menekankan melalui Minggu Rogate ini. Yang pertama, orang Kristen harus bisa berdoa. Itu yang pertama. Orang Kristen harus bisa berdoa. Apalagi jemaat HKBP secara khusus harus bisa berdoa. Kalau masih ada tanda kutip orang HKBP yang belum bisa berdoa, ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Belajar, harus belajar. Kita sebagai pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat yang menghidupkan dan melakukan doa harus mengajarkannya kepada mereka dan membiasakannya. Itu saya sering katakan, Allah bisa karena terbiasa. Tidak ada yang langsung bisa. Dan itu juga nggak butuh rangkaian kata-kata, narasi yang panjang nggak butuh. Yang penting hati yang tulus, pendek pun dia, yang penting mau berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, melalui Minggu Rogate ini, selain jemaat Tuhan harus bisa berdoa, mereka kan juga harus membiasakan diri menghidupkan doa itu di tengah-tengah kehidupannya. Saya sering katakan, doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Doakanlah hidupmu dan hidupilah apa yang sudah kamu doakan. Saya sering katakan demikian supaya apa? Supaya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita membiasakan diri dalam berdoa. Yang ketiga, kita juga harus dengan doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu makanya saya katakan tadi, orang Kristen harus bisa berdoa dan harus mau berdoa, karena itu merupakan wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Melalui doa kita meminta. Walaupun tanda kutip doa bukan daftar permintaan, bukan. Namun kita juga harus meminta. Memang betul Tuhan mengetahui apa yang ada di hati kita, memang betul. Tapi kita harus tahu juga apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita melalui doa-doa kita. Kira-kira demikian, Ibu Pendeta. Ya, berarti memang Mang, kalau kita tentang doa ini bukan tentang pemaksaan ya, tapi tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Permintaan kita bisa diberi, bisa juga tidak, kalau itu tidak yang terbaik untuk kita. Betul. Nah, kemudian yang ke pertanyaan saya selanjutnya, Mang. Tadi saya ada dengar statement dari Amang, menghidupkan doa di tengah keluarga. Kebetulan tahun ini kan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Nah, jadi apalah Mang kiat-kiatnya untuk keluarga, terlebih di tengah-tengah surat Kolose ini, dan juga kaitannya dengan pengajaran iman di tengah keluarga. Apa yang harus dilakukan sebagai penerapan khotbah ini, terlebih untuk keluarga pribadi lepas pribadi? Ya, terima kasih Bu Pendeta. Tahun 2026 di HKBP adalah tahun transformasi dengan topik pengajaran iman di tengah keluarga. Yang perlu saya tekankan, yang pertama, mari keluarga menjadi mesbah doa. Setiap keluarga Kristen, secara khusus keluarga HKBP, menjadi mesbah doa. Yang mau berdoa, yang mau mendoakan orang lain, dan yang mau meminta orang lain untuk mendoakan mereka juga. Itu yang mau saya lihat di tahun transformasi ini.
Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Memang kaitannya kali ini memang sangat berkenaan dengan tahun transformasi kita. Di tahun ini pengajaran iman di tengah keluarga, karena dasar iman, terlebih anak-anak zaman sekarang mulai dari kecil kita memang harus sudah menumbuhkan iman yang Betul. kuat. Ditambah lagi dengan teks kita tadi yang Amang katakan, jemaat yang masih muda supaya tidak gampang terombang-ambing harus didasari dengan iman yang kokoh, yaitu melalui doa yang pertama sekali. Dan saya mencatat tadi, keluarga harus menjadi mesbah doa. Dia harus bisa berdoa, dia harus bisa mendoakan, dan dia juga harus bisa mampu meminta doa dari orang lain supaya lingkarannya pas Amangnya. Iya, Saling iya, mendoakan, saling didoakan dan mendoakan orang lain. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu kajian yang diberikan oleh Amang Pendeta Manurung bagi kita di Minggu Rogate ini. Sederhana tapi mudah untuk kita pahami dan sangat kita dapat latar belakang dari teks itu sendiri. Nah, Amang, kira-kira karena tadi kan kita sudah masuk ke dalam latar belakang, kita Iya. juga sudah masuk ke dalam pengajaran iman di tengah keluarga. Nah, yang terakhir Amang, kira-kira di Minggu Rogate untuk tanggal 10 Mei 2026 dari Kolose pasal yang pertama ayat yang 9 sampai dengan 14. Closing statement untuk Bapak Ibu jemaat kita yang boleh menjadi pegangan hidup dalam menjalani 7 hari Minggu Rogate. Apa kira-kira Amang? Silahkan. Terima kasih Bu Pendeta. Minggu Rogate menekankan jemaat Kristen, jemaat HKBP harus bisa dan mau berdoa. Doakan hidupmu, hidupi doamu. Doakan pekerjaanmu, kerjakanlah apa yang sudah kamu doakan. Niscaya kita akan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Alright, labora. Alright, labora, bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah sampai pada closing statement, berarti itu yang menjadi pegangan kita dari seluruh podcast kita hari ini. Kita sudah dapat intinya. Alright labora, kerjakan doamu, doakan pekerjaanmu. Jadi terima kasih untuk Amang Manurung untuk bahan sermon untuk evangelium tanggal 10 Mei yang sangat luar biasa, dikemas dengan sangat sederhana untuk dapat dipahami oleh seluruh kalangan jemaat. Mau profesor, dokter, bahkan juga masyarakat yang biasa, jemaat biasa juga pasti gampang untuk memahaminya. Oleh karena itu Amang, kita akan tutup podcast kita hari ini. Amang boleh memimpin dengan doa. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat dan anugerah-Mu yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada saat itu Tuhan kami boleh menggali firman-Mu melalui Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang mengajarkan kepada kami supaya kami berdoa dan tidak henti-hentinya berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk meminta kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk berdoa dan mengimani doa yang kami doakan. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah ini melalui podcast HKBP Distrik 20 Kepri ini Tuhan. Kau berkati juga seluruh pelayan pekerja podcast ini. Demikian juga host kami yang begitu luar biasa, Ibu Pendeta Dina Tuhan, yang telah memandu acara ini. Engkau berkati beliau Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau berkati distrik 20 Kepri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampai berjumpa kembali dalam podcast-podcast lainnya di kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Terima kasih Amang.